langsung yang aku lihat itu pocong. iya pokoknya langsung menduga itu. iya pas aku nyampe yang aku lihat tuh ya pocong gitu kan, kayak lututnya gitu sambil ngeliatin ke arah jenazah dia gitu. Itu ayah aku langsung lebam di mana-mana aku ngeliat situ. Karena benturan. Iya, ya Allah astagfirullah aku sampai gitu-gitu. Masya Allah. Selamat datang di Out Podcast. Hai. Waduh. Kali ini kita syuting di outdoor ya. Emang kita kapan syuting indoor? Ada? Pernah. Oh iya sekali doang dia. Pertama. Dua. Oh iya dua. Pertama, kedua juga lah. Tiga juga lah. Tiga juga. Iya. Jadi episode kali ini sama seperti episode sebelumnya. Kalau misalnya episode sebelumnya tayang duluan. Pernah. Nah, bukan sebelum Lanjutan sini ngebahas. Enggak. Bukan. Dengar dulu dong, dengar sebelumnya dulu. kita bukan Dengar dulu nih mau bilang apa makanya. enggak. Bukan, bilang sama seperti episode sebelumnya. Kalau misalnya episode sebelumnya tuh udah tayang. Jadi ini kita nggak pakai video. Jadi kita kita record cuman audio dan itu cuman di Spotify. Jadi kalau misalnya mau dengar, Anda salah. kenapa tuh? Tidak di Spotify aja. Oh iya, lupa. Karena ada di Apple Podcast Waduh. dan juga di Google Podcast. Waduh. Bisa Intinya tidak ada di YouTube kecuali nanti kalau mood kita akan upload audionya di aja. YouTube. Di SoundCloud nggak ada. Kayaknya nggak ada. Udah jarang yang buka kayak. Iya, kita juga nggak cover lagu sih. Kamu masih cover lagu nih, Ram. Dan kita tidak ada sponsor ya. Iya, makanya kita record di ruangan terbuka. Jadi kalau misalnya ada audio suara-suara seperti itu teman kami. Ya itu lagi ini. Lagi apa? Backsound backsound. besok pagi. Oke. Di sini kita udah ada. Apa tuh? Dangdutan apaan tuh? Udah ada 6 orang. Dengan saya Mr. Peace, kemudian sebelah saya ada Bang Dul. Ada Bang Dul, kemudian di sebelah saya ada Gilang. Kenapa harus pelan-pelan kali suara ya? Dia merokok, oke pelan suara. Oh iya. Enggak gitu lah bro, masa saya ngerokok gitu Gilang merokok. Gilang merokok. Gilang merokok. Gilang merokok. Gilang Sudirman, merokok. gila merokok. Gilang merokok. Lanjut, ada siapa aja lagi? Ada saya Rama. Waduh. Dan saya Farhan. Nah, kita kedatangan Wah, ini orang. bintang tamu spesial nih ya. Nah, itu dia tuh. Saya Bowo. Kayaknya Bowo bakal lebih banyak ngomong di sini karena Asik, karena- sebelumnya dia nggak ada nih. Karena tema kita sama seperti tema episode 2 sebelumnya. episode. Iya. Yaitu yang sampai 2 part. Horor. sampai 2 part kita bakal bahas horor. Ini ada ada gitunya nggak sih? Itu kayak itu kayak Ivan Hakim. Ivan Hakim aku gitu dia. Oh iya, dia kan Kayaknya horor emang pembahasan yang legit. Iya. Nggak ada matinya. Iya, tapi emang bukan menakutkan tapi mengulik cerita yang telah terjadi itu seru. Iya. Dan membangkitkan kayak apa namanya? Gairah. Hormon testosteron ya. Iya, Bukan kayak adrenalin ya. Adrenalin ya benar. Iya. Membangkitkan adrenalin. Oh ya, ini fun fact aja ya, intermezzo. Iya. Aku, abang, waktu ngedit dua video sebelumnya tuh nggak berani tengah malam anjing. Iya, aku Sumpah. juga nggak berani dengerinnya tengah malam. Sumpah karena Mengulang lagi gitu. ya karena biasanya ngedit audio episode sebelumnya itu pasti jam 2, jam 1 nggak bisa tidur pasti ngedit. Yang begitu Tapi episode horor kemarin nggak berani ngedit. Khusus itu ya. Soalnya kalau Sumpah. kita dengerin tengah malam kan yang kita ceritain tuh cerita-cerita sekitar kita. Iya, itu makanya. Dan konon katanya kalau misalnya kita lagi bahas hal-hal yang kayak gitu, Ada- mereka iya. tuh Iya, ikut dengerin. makanya ke ini lagi aku keinget lagi jangan-jangan aku nggak sendiri. Jangan-jangan Reok datang lagi. Wah, salah satunya itu silang. Babi emang. Gemeter emang cerita. Karena di rumah sendiri Di kan. rumah sendiri cuy, apalagi mama abang sampai bilang jangan ke kamar itu, dia di situ. Waduh. Mikir lagi nih, aman awak tidur sendiri kan, di ruang tamu kosong, di dapur kosong, di WC kosong. Ternyata abang di rumah kosong. Udah, ini Oke, sekian dari kami. Cepet amat. Horor banget ya durasinya. Bukan ya? Belum Abang Ramadisa. Ada mau cerita ya? Ada mau cerita? kayaknya boleh. Bang Bowo Cerita ya? malam nih ya? Katanya abang Iya. pernah diperkosa kuntilanak. Bukan. Lagi, Bowo pernah ada pengalaman horor Oh apa? iya benar. Biar dipegang aja Rama. Dari Ah. kecil atau apa? Boleh Kalau- cerita lah. Sebenarnya kalau sebelumnya aku pengen bilang dulu ya. Gini, Kalau- abang pernah melihat hantu sebelumnya? Kalau yang ini kecuali berkaca ya. Kecuali bukan saat Bukan, enggak berkaca. Iya. Maksudnya gini. Karena dalam situasi ini aku mikir yang aku lihat nih beneran setan atau
hal lain Halusinasi. gitu kan. Nah, Iya, tapi pertama atau abang, halusinasi. abang percaya Dan hal itu? percaya karena kan memang kita Emang hidup ada nggak sih berdampingan. orang yang nggak percaya cuy? Iya. Emang ada orang yang percaya. Ada yang apatis. Iya, iya. CCP tuh. Kalau misalnya Tuh. pengalaman-pengalaman kayak begini gitu kan, Iya, kayak jangan, horor kayak gini, ada beberapa aku pernah ngalamin, cuman satu hal ini yang paling teringat gitu kan, teringat-ingat. Sisanya yang lain tuh kayak mungkin kayak ada yang ngamatin, ada yang ngeliatin, ada yang Itu biasa lah ya. kayak iya mungkin biasa kayak kita Biasa lah ya. kayak kita mungkin ngerasa diamatin sendiri. iya karena kita ngerasa diamatin karena situasi gitu. Apa tersugesti gitu ya. Ya aku sering juga. Iya iya. Parno. Iya parnoan ya kan. Iya. Padahal memang nggak ada lah istilah. Iya, padahal Kita nganggapnya nggak ada lah supaya nggak takut. efek dari capek. Iya benar. atau- Iya, iya, iya. Nah, ini pengalaman aku yang ini kejadiannya Wah seru waktu- sekali pengalamannya. Belum. Jangan. Jadi kejadiannya Oh ini iya, waktu aku dapat bocoran katanya abang disunat jin ya. bukan Disunat jin? bukan Ini bukan. orang udah dikocak ya. masih normal nih alhamdulillah disunatnya normal sama dokter sama mantri Tapi ada jin ya? nggak ada pastinya nggak ada. Jadi gini, waktu itu aku kelas 2 SMP. Hmm. Kebetulan itu kemarin Itu tuh tahun 98 ya. bukan tuh amat sekitar tahun 2008 2009 2008 atau 2009 kalau nggak salah. Jadi kejadiannya ini kakek aku kemarin tuh baru sekitar berapa bulan meninggal gitu. Jadi kami kebetulan kan ayah anak tertua, jadi kami lagi ada di rumah itu gitu kan, lagi nemenin Lagi nenek. berduka. Iya, lagi nemenin nenek. Dan aku tuh tidur di kamar yang kamarnya itu dulu dipakai kakek aku waktu sakit. Kamar mendiang gitu. Aku tidur di kamar itu dan ya aku ya biasa aja awalnya gitu kan. Karena keluarga lah ya. Iya. Kemudian ini kejadiannya siang hari. Siang hari. Jadi dulu tuh aku nyuci pakaian sendiri. Jadi tiap minggu tuh nyuci pakaian sendiri. Sorry, umur tadi berapa? Lupa aku. 2 SMP, 2 2 SMP. SMP. Kelas 2 SMP. Oke, next. Udah mulai belajar gitu kan. 13 tahun lah ya. Masa iya 13 tahun belum lah. Ya kali aja kok cepet. Enggak. Jadi pas nyuci baju aku kebetulan ini kamar mandinya tuh di belakang. Ini ngasih deskripsi rumahnya dulu ya. Boleh. Jadi rumah Senyaman keluarga bawa itu. rumah nenek aku nih. Dia terasnya itu Teras sharing. bukan teras sharing. Rumahnya bertahap. Apa namanya? Rumahnya itu di depannya itu ditutupin sama keranjang-keranjang buah gitu. Kan keluarga ada bisnis keranjang buah gitu kan. Keranjangnya aja, buahnya nggak ada ya? Buahnya nggak ada, cuma keranjang doang. Kami nyediain keranjang untuk para Kira petani. punya kebun. Enggak. Bukan ya? Keranjang-keranjang untuk dibeli sama petani sayur gitu kan. Kan mereka kan pakai keranjang untuk dikirim. Keranjang buah. Iya benar, keranjang buah. Buat isi sayur. Iya, enggak kan ada yang untuk sayur, ada yang untuk buah-buahan kamu bisa. Ya, kalau masalah ini kita nggak perlu perdebatkan Nggak lagi. Ya. perlu, bro. Tidak penting bro. Jadi menghalangi matahari masuk kan? Menghalangi. Oh, iya, Jadi I see. sama sekali di rumah tuh walaupun Ada matahari pagi tetap kelihatan iya, gelap, lah, gelap. Pagi, siang gelap. Tapi abang melihat matahari senja kan? Waduh. Ibu-ibu gitu ya luka ya. Bukan ya? Jadi- Jadi Jadi waktu kebetulan lagi nyuci kan, aku lagi sendirian tuh di rumah. Apa ini cuy, kolor apa? Pakaian, kolor, pokoknya semua lah, kolor gitu kan. cerita dipotong. Sorry. Itu bagian paling Sorry. Ini biar agak apa ya sih. Ini ngeditnya apa nggak takut? Udah nyuci kan. Habis setelah nyuci kebetulan orang tua sama nenek lagi di sebelah rumah nenek itu ada kedai. Kedainya itu punya keluarga kita juga, punya nenek. Jadi dia buka kedai harian gitu, jual-jual sembako, jajan-jajanan. Desi Sri ada lah ya. Iya, tes sisir ada. Jadi keluarga di situ kan. Kolor pun ada kolor. Nggak ada. Jadi mereka lagi di situ. Kolor pun ada. Kolor. Desi Sri the best 2013 ya wo ya. Iya. Apalagi yang gula batu kan? Pop drink. Apalagi yang gula batu. Pop drink. Udah lanjut. Jadi- sorry. Jadi setelah nyuci kan, aku mau ngambil minum ke ruang tengah. Iya. Kamar kakek aku ini berada di ruang tamu. Oke. Jadi ruang tamu ini pas berhadapan sama pintu depan nih kan, pintu mau keluar dari rumah. Jadi pas aku mau ngambil minum di dispenser nih, dia lokasinya berada di ruangan yang di dapur, cuman posisinya itu dekat sama pintu, ada kayak pintu juga lagi untuk ke ruang tamu. Oke. Ada pemisahnya lah. Ya, ada Oh, di pemisahnya. tengah-tengah rumah lah. Iya, mungkin di ya. tengah-tengah. Jadi pas aku jalan, perlahan aku jalan tuh di ujung pintu, aku ngeliat ada sesosok.
pocong lah gitu kan. Bayangan. Oh, pocong Pocong, langsung ya. pocong. Berarti apa langsung dinampakkan Aku, wujud? kan itu pocong. iya langsung nampak aku wujudnya itu. Penglihatan kok itu langsung. Iya, yang aku lihat, Fiksikan itu pocong. iya Kita pokoknya, langsung menduga itu. iya pas aku nyampe, yang aku lihat tuh ya pocong gitu kan. Pertama, apa tuh gitulah pastinya kan. Ya, ya pasti semua. Aku pas jalan kan, apa tuh? Pas aku jalan lagi, udah mau deket, langsung apa tuh bulu kuduk tuh merinding. Pokoknya step gitu, apa yang panas Iya, gitu, badan tuh, iya. tiba-tiba tuh badan panas gitu kan. Tiba-tiba tuh kaget ya. Pas semakin dekat, apa tuh? Itu karpet atau apa kan? Kan ada karpet yang digulung-gulung Iya, gitu kan. dikitain. Warnanya apa? Warna putih. Putih, benar-benar putih. Jadi pas jalan gitu kan, itu apa sih? Oh, mungkin karpet gitu kan, jalan lagi. Pikiran positif. Ya, karpet nih gitu kan, jalan lagi. Menyelamatkan mental. Apa nih? Kamu Pas, masih berpikir positif iya, ya? pas jalan lagi. Sambil jalan pula betulan. Iya, sambil jalan biar feel-nya terasa gitu kan. Kamu Jadi- masih berpikir positif berarti ya? Iya, Iya. karena aku sambil mau minum, sambil Iya. mau minum juga, ada ngambil gelas nih. Iya. Pas jalan lagi, pas nyampe tengah, kok udah mulai tuh, aku ngeliat dari bawah, ini sosok nih, dia udah mulai diikat, bagian bawahnya diikat, terus aku lihat tengah juga udah mulai diikat. Ini udah nggak bener nih gitu kan, ini bukan, tapi aku nggak sampai ngeliat sampai atas, sampai tengah doang, ini udah nggak bener nih. Walaupun ini mungkin halusinasi, ini pocong nih gitu kan. Oh iya. Aku langsung lari dari pintu belakang. Di belakang nih tembus juga bisa ke pintu depan, ke depan. Langsung lari aku. Nenek gitu, teriak lah gitu, nenek gitu, teriak. Langsung aku ngadu. Pak, aku jumpa pocong, Mak, begini. Ah, mana ada pagi-pagi ini pocong gitu kan. Dibuka pintu kan. Mana nggak ada apa-apa, dan ternyata di samping aku yang melihat itu nggak ada apa-apa, bener-bener kosong, nggak ada karpet, nggak ada sama sekali. Jadi aku tadi ngeliat apa sih gitu kan. Dan ini sebenarnya lucu sih, ini nggak tahu kenapa, kalau pasti ada aja orang yang kayak gini, maksudnya orang-orang yang indigo, entah dia ngaku indigo, entah emang dia beneran indigo, nggak tahu, Dia ingin cari perhatian. pasti ada aja gitu kan. Atau ada dia memang benar atau Iya, PO lah gitu ya. apa. Dan aku ke sekolah, aku cerita lah sama temen aku, bro aku kemarin tuh begini, aku ceritain dari awal kejadian tadi kan. Dia ngeliatin aku gitu kan, ini kayak ini anak dengerin atau gimana sih gitu kan. Dia fokus ke mata aku aja gitu. Terus dia bilang, yang kau lihat tuh beneran pocong. Ah, serius? Iya. Kok tahu kau? Diambil dia ada di mataku gini, entah apa gitu kan, diambil dia. Kayak ini kayak buktinya gitu nih. lah ya. Ini buktinya. Ini apa ulang? Ini apa gini kan? Iya, Ini apa gitu kan? Kayak mata nak. Iya, itu bukan teh mata, mungkin entah mungkin kotoran yang tersangkut di bulu mata gitu kan, diambil. Iya. Iya nih, fix. Ini iya, lu gitu. lu ngeliat pocong nih. Kok bisa tahu? Ini kalau orang ngeliat pocong, ngeliat makhluk halus, tandanya kayak gini. Iya bener ya. Dan karena waktu itu masih bocah kan, kelas 2 SMP, percaya aja gitu. Iya. Oh iya gitu. Dan kalau misalnya ditanya apakah ini, katanya memang iya sih, aku ngelihat dia itu bener-bener, yang aku lihat tuh ya itu gitu. Dan aku apakah yang aku lihat itu beneran makhluk gaib atau apa, cuman ya sempat Halusinasi atau iya. Dan aku sempat cerita juga kan. Itu lokasinya di mana? Di dekat kamar kakek aku yang udah meninggal. Dan dia bilang, oh ini mungkin karena sotoy kan, oh ini kakek kau minta doain gitu ya. oh gitu ya. Ya mungkin iya gitu kan. Masuk akal sekali. Ya, Iya. simpelnya kayak gitulah ya. Mungkin agak-agak Kayak sinkron gimana. gitu kan ya. Oke lah, fix mungkin itu aja kan. Itu sih kalau pengalaman yang benar-benar aku ngerasain sendiri itu. Tapi sebelumnya Bang Wo, Ah, pas kelihatan itu bersih. bersih bener-bener Kayak baru gitu. Iya bener, kayaknya kain baru, kayak ya kain kapan baru. Uniqlo lah gitu kan. Bukan Bukan. ini Supreme banget. Bukan. memang bener ya, kayak mayat baru gitu. Baru. Iya, kayak kalau misalnya orang-orang Bersih kan lah gitu iya ya. bersih. Kan kalau misalnya orang lihat penampakan Ya, kan kalau di pocongnya. TV kan kok kotor-kotor, Iya, kuning, iya. kuning-kuning. Iya, ini kalau yang aku lihat Udah memang berapa kali bersih. cuci nih kuning-kuning kan. Memang bersih tampilannya tuh. Dan aku memang lihat ada ikatan-ikatan itu yang bikin aku, ini pocong nih, fix ini pocong, makanya aku lari. Karena ada beberapa ikatan di makin dekat dan di pinggang. Iya, ditambah lagi, tapi aku belum sampai lihat ke atas, aku dari bawah gini kan. Dari bawah tuh kok tali gitu kan. Dan lagi, loh, ada tali lagi gitu kan. Fix pocong nih gitu. Jadi aku langsung lari gitu. Nggak sampai ngeliat ke atas. Kalau mungkin lihat ke atas mungkin aku bisa pingsan mungkin barangkali. Balik kanan dia langsung. Atau mungkin kalau misal untung kalau langsung pingsan berarti nggak ngeliat gitu kan. Kalau kita nggak bisa pingsan, nggak bisa Terngiang-ngiang sama ternyata sekarang. nggak bisa pingsan, terus kita apa namanya, terpaku gitu, beku gitu kan, dan kita tetap menatapin dia gitu kan, gimana gitu ya kan, kita nggak bisa mau lari, nggak bisa mau teriak nggak bisa, itu mungkin
bakalan Dan wah. pasti sampai sekarang kalau teringat-ingatnya wajahnya gimana. Iya, iya Udah benar. wajahnya dia nggak sampai lihat. Iya, Kalau kalau sampai seandainya. Iya kalau dia sampai nengok lihat. kakak. Oh. Seandainya. Itu sih kalau pengalaman yang Ada lagi ya? pribadi aku. Atau di ke tempat kerja. Oh, kalau atau misalnya Ini sebenarnya spesial kau nih, Wak. iya spesial aku ya. kerja. Berapa durasi berapa menit? Kita back sound doang Durasi sih. bisa 3 minggu. 3 minggu. Karena di sini kita semua udah pada cerita. Oh. Nanti kalau misalnya kami ingat Iya, sambilan. Mungkin kadang ya ada yang pengalaman kayak aku bilang, aku dari kecil tuh kan nggak percaya. Karena udah ngalamin tuh makanya jadi percaya dengan mitos atau Kehadiran cerita mereka gitu gitu. ya. Bukan menolak tidak percaya beneran gitu. Karena belum mengalami gitu. Nah, bukan juga, maksudnya nggak mau ambil pusing nanti kau ke situ tuh, di situ tempat angker. Ya angker mungkin kalau penglihatan aku mungkin karena misalnya tempat tuh rumah kosongnya banyak, terus gelap. Aku berpositif kan, memang nggak ada orang di situ, makanya kelihatannya serem aja, bukan disangkut paut dengan hal Karena mistis. kelihatan gak keurus Iya. aja. Iya. Satu lagi juga nggak kejadian, nggak mengalami. Berarti jatuh-jatuhnya emang sugesti aja. Sugesti Iya, aja dari sugesti. orang, dan aku nggak nerima itu. Iya, Gitu kan. Tapi setelah udah misal kayak di jembatan yang aku ceritain kemarin tuh kan, sampai sekarang mikir memang jadi takut gitu, memang jadi takut gitu. Atau mungkin ada yang lain, Bu. Iya dari Bang Wo. Kalau misalnya yang paling Kerja atau pas lagi liburan atau pas lagi di coli atau gimana ada. Iya, lagi itu kan dilihatin kok. iya kan ada yang nyaksin. Tapi enggak Kocok terus tuh batang gitu. Kalau misalnya Nggak boleh bilang anjay. yang paling apa sih Nggak boleh itu? bilang anjay, Kalau Bang. misalnya Nggak boleh. pengalaman-pengalaman yang lain sih Aja ngomong anjay. lebih ke perasaan aja. Misalnya kayak sendirian kok kayak ada yang merhatiin kok. Tapi itu aja sih, mungkin kayak ada yang perhatiin tapi nggak ada sempet sampai benda jatuh. Kalau misalnya ada benda jatuh pada kita sendiri kan itu mungkin kayak kuat lah itu apanya. Energinya. Energinya gitu. kalau sampai membuat Yonda itu jatuh. Apa namanya ya? Lupa istilahnya. Sering nonton Epic HD tapi Iya. lupa. Dragon Ball. bukan Mirip-mirip Dragon Ball ada. apa istilahnya ya, poltergeist Poltergeist. ya poltergeist jauh poltergeist ya, jadi benda itu jatuh sendiri. Karena kekuatan energi ya mistis. tanpa ada yang apa ya. Tanpa ada yang Kekuatan. menemani diri ini. Telekimia. Telekinesis. Telekinesis. Cuma kalau Iya, poltergeist. itu aja sih kalau yang aku ngerasain selama ini. Belum ada lagi pengalaman-pengalaman yang Kalau ada denger cerita gitu, oh banyak pasti. yang menurut real lah. Ini ada Aku kejadian percaya ya karena Iya, aku abang percaya dekat gitu. sama dia. Oh. Ya kan banyak tuh orang cerita tapi Biar kita seru-seru bakal aja kayaknya gitu ini Iya. fake nih deh. Gitu. Kalau di oke. episode lalu, contohnya kayak aku ceritain abang aku kalau mama aku ngelihat itu hantu dia. kepala buntung. Ah. Iya. nah itu udah patah-patah ceritanya. Iya, kepala buntung. Pernah nih waktu bulan puasa, ini kejadiannya bulan puasa lagi nih. Jadi waktu di sekolah ada acara kayak Nah, pas abang nih pas pesantren kilat. SMP, SMA. SMA. Waktu SMA. Ini kayak ada pesantren kilat. Tapi kalau istilah di sekolah kami tuh istilahnya namanya LDK, latihan dasar kepemimpinan. Oh, Jadi selama iya. pernah Baru ya dapet itu waktu kuliah. Iya, iya, Serius. iya. Oke, Pesantren lanjut. gila ya. ya sejenis-jenis itulah kan. Jadi selama Jatuhnya ekstrakurikuler jatuhnya ya. enggak sih, maksudnya kegiatan selama Ramadan aja. Karena kan selama Ramadan kan ganti dari belajar ya. iya, karena kan Belajar Eh, dikurangi. dikurangi. Jadi yang ada Lebih kegiatan di kecil. luar Oh ya, sekolah oke. selama 3 hari atau berapa lah gitu. Pokoknya nggak sampai seminggu kalau nggak salah. Nah jadi kami kan itu dipisahkan ya, laki-laki sama yang cowok. Laki-laki sama yang cowok, laki-laki sama yang cewek. Cewek. Jadi yang cewek kan kamarnya sendiri, yang cowok kamarnya sendiri. Jadi kami tuh biasa yang cowok-cowok nih. Oli. Bukan. baru mau klimaks ini. Nanti dia Gimana? Nanti feel-nya nggak terasa ya. Serem jadi. Iya, Ayo, jadi lanjut. Jadi waktu itu kami malam-malam nih kan yang cowok-cowok gitu kan. Ini kan kebetulan kami kan tidurnya kan di ruang kelas. Di ruang kelas kami ini kebetulan lampunya lagi redup. Kok redup lampunya ini kayaknya jangan-jangan mau mati nih gitu kan. Udah lah matiin sekalian gitu kan, dimatiin. Lampunya kami cuma penerangannya cuman pakai senter HP. Layar handphone lah. Dulu ya kami belum punya handphone kayak BlackBerry atau apa. Ada beberapa, cuman belum seumum. Sekarang kan udah umum kan kita punya smartphone gini kan. Kalau dulu ya paling handphone Cina gitu kan. Jangan jualan. Enggak ya, terus ini, terus kan. Jadi malam-malam ini kan ada yang main gitar, terus ada yang apa nih? Langsung ini kan itu udah malam juga. Habis sholat tarawih kan, habis tadarusan. Pas tengah malam ada yang apa nyeletuk gitu, celetuk gitu kan. Gimana kalau kita cerita horor aja yuk? Pengalaman-pengalaman kita share gitu.
pas nih apa namanya suasananya. Iya. Kami yang lain excited dong ya. Woi, gas lah, yuk ya kan. Yang Ngumpul-ngumpul gitu kan. Yang duduk 5 orang yang cerita 6 orang. ada yang datang ya kan. Jadi pas kami ngumpul gitu kan. Pas kami ngumpul kami ada beberapa orang kemarin tuh. Tapi nggak sampai belasan sih, cuman sekitar yang laki-laki kebetulan kemarin tuh kami kan ada gelombangnya. Jadi gelombang kami tuh ada Kayak prakerja ya. ya ada sekitar 10 orang lah kalau nggak salah. Iya. Cerita lah, dimulailah cerita satu, ada yang sambil tiduran, ada yang sambil duduk gitu. Pokoknya ya asikin aja lah kan. Ada satu yang cerita nih lumayan, kalau aku yang padahal rame loh nih. Ini kan kami kan rame Iya, 10 orang. lumayan teringat sampai sekarang. Iya lumayan teringat, dan kalau misalnya aku dalam Membekas. keadaan iya membekas, kalau misalnya aku dalam keadaan sendiri, kalau ingat ini jadi takut sendiri gitu. Iya, Takut gitu. ada yang Padahal keadaan dalam saat itu rame loh 10 orang kan. Kalau misalnya kita ceritanya cuma 2 orang bertiga gitu kan mungkin wajar gitu kan. Iya, iya. Ini paling rame loh 10 orang, tapi mampu gitu Tapi di antara merasuk. Iya. Dimulai aja cerita yang apa nih, sampai cerita yang ini. Dan aku juga cerita tentang ceritaku tadi juga. Dan ceritaku ini memang sering aku ceritain juga. Karena kan memang pengalaman yang paling membekas. Dan ada teman aku cerita, dia gini, dia bilang, giliran dia nih cerita, giliran aku nih ya kan, ya selebihnya kan wah serem-seremnya serem biasa atau biasa. Dia masuk ke dia gitu kan. Jadi gini katanya kan, ada tetanggaku katanya, dia meninggal. Dia ini seorang ayah lah kan, seorang ayah dia meninggal. Dia meninggalkan istri sama anaknya 1 orang. Anaknya ini masih kecil, masih umur 2 atau 3 tahun. Yang pasti masih cukup balita gitu ya, balita ya. Iya, bawah 5 tahun. Iya, terus kalau kita ini mungkin udah umum juga kan, kita tahu kan anak-anak pasti lebih punya Lebih peka. gitu kan sama yang hal-hal yang ini kan. kalau kata-katanya itu mata mereka tuh bisa melihat segala hal. Iya. Yang goib Oh, gitu. iya, jadi pas ini aku tuh agak merinding nih. Oh iya, Jadi aku pas potong. Aku juga ada cerita itu, nanti aku ceritain. Oke, siap. Jadi pas sudah mulai masuk, dia cerita aja kan. Terus apa masalahnya gitu kan? Kami bilang gitu kan. Dia cerita. Kan kalian tahu kan anak-anak, kalau misalnya anak-anak itu punya indera keenam atau dia lebih peka, lebih peka sama hal-hal gaib. Tapi Iya sih gitu kan. Tapi dia nggak tahu kan kalau itu tuh gaib gitu. Iya, tapi dia nggak tahu kalau itu yang dilihat itu real atau memang Halus. halus gitu. Dia nggak tahu, dia kan belum bedain gitu kan. Iya, Makanya kan kita sering dengar cerita ada teman imajiner gitu kan. Iya, Pernah dengar kan? Pernah. Jadi pas prosesi pemakaman si ayahnya ini, keluarga lagi nangis lah, gitu kan, lagi prosesi pemakamannya kayak biasa. Ini keadaan siang nih, dimakamin ayah, aku merinding nih. Terus mulailah si anak nih narik ibunya, lengan baju ibunya, bu gitu katanya kan. Kenapa? Tengok itu ayah, kenapa? Itu ayah di situ nangis nangis sambil dia bilang sih kakinya kayak kayak lututnya gitu sambil ngeliatin ke arah jenazah dia gitu. Itu ayah. Aku langsung padahal itu rame loh. Kami ada 10 orang tapi memang lampu dimatiin. Jadi aku di sebelah aku ada teman, aku langsung gitu. langsung serasa pengecutnya itu langsung keluar gitu. Langsung pas karena terbawa suasana itu iya, karena dia bilang ngomong hayati mungkin. Iya, mungkin karena aku tuh mengerti. Jadi pas dia bilang kan, Ma, itu apa? Itu ayah. Kenapa ayah? Ini ayah, ini lagi itu ayah di situ. Lagi apa? Dia bilang kan, lagi ngeliatin kemarin dia sedih kali. Wah, aku langsung, teman aku yang ngomong apa siapaan gitu ya. Gitulah. Gitu ya. Pokoknya sampai sekarang tuh, apalagi karena terbayang tuh kan suasana pemakaman gitu, jadi gitu kan. Sampai kalau aku ada ikut acara pemakaman tuh biasa nggak terlalu berani dekat, kecuali kalau misalnya kerabat ya. Kerabat kota ya. Kerabat dekat, bukan kerabat kota. Bukan. Kalau misalnya kayak tetangga atau mungkin orang satu kampung, biasa aku ngeliatnya sih dari jauh, kecuali kalau kerabat dekat karena masih terngiang-ngiang. Cuman yang aku sisi positifnya sih yang aku yang penting ini kita ya biar nggak kayak gitu, perbanyak ibadah gitu kan, maksudnya perbanyak ibadah, terus kita banyak bekal untuk bekal untuk ke akhirat itu, biar karena kan mungkin ini kayak peringatan gitu kan, mungkin ya mungkin ya yang dilihat channel itu mungkin bukan berarti bapaknya itu banyak dosanya kan, nggak berarti, mungkin dia kan sedih karena melihat jasad dia gitu, karena kan ini mungkin dia
Mungkin bapaknya menyesal terlalu cepat Iya, meninggalkan iya. keluarganya. Ya karena ada pernah aku denger nih dari guru aku, ketika ketika seorang Dimakamkan. seorang dimakamkan, si arwah ini tahu loh dia itu dimakamkan. Iya. Dan dia tuh ngejar-ngejar dia ngejar apa dia jasad dia ketika dimakamkan gitu kan, dibawa ke kuburan dia tuh ikut, dia tuh ngejar jasad dia. Dan itu cerita yang ini yang seperti ini yang bikin aku merinding kalau misalnya denger Kayak gitu. di film-film gitu kan. Di Iya. film ketika misalnya meninggal tapi dia arwahnya masih ada di Iya, sekitar iya. jenazah. Terus katanya kalau sorry potong Kak. Terus Iya. katanya kalau kebanyakan nih ini cerita juga terus film juga katanya kalau udah kita habis makamin tuh udah dikubur, udah didoain terus si arwah tuh arwah itu masih ada. Setelah 40 langkah kita dari kubur dia orang terakhir. Iya. Dia nggak tahu deh 40 langkah apa 7 ya. 7 ya. Kata Gilang 7, kata Bang Dul 40. Mungkin Bener, yang kan? Kita ngambil tengah-tengah aja lah. 40 kurang 7 berapa? 37. 20 boleh lah enggak? Yang nawar lagi. Itu segitu dari apa sih? Itu dia udah gak ada hubungannya lagi sama yang hidup. Sama ya, sama dunia lah. Iya, iya. Berarti udah Jadi hubungan Eh, dia. kalau setahu aku kalau dari kecil aku bilang kayak kalau ke kuburan kalau lagi ada orang meninggal itu kalau kita ikut jangan pakai celana pendek, nanti diikutin. Kalau setiap kalau kita habis ngeguburin orang, Mandi. kita harus mandi. Iya. Nah, kalau waktu sholat waktu sholat sunat kalau udah balik. Iya. Gitu. Tapi berhubung ini aku jadi ingat loh sebenarnya ada dulu kisah. Abang pernah meninggal? Enggak. Bukan. Jadi dulu aku waktu SD nih. Nih aku waktu SD. Jadi waktu itu ada kakak kelas aku waktu itu kelas 2 SD, aku ingat banget. Gimana Jadi waktu tuh? ada kakak kelas dia kelas 3 berarti kan. Kakak kelas aku pas di atas aku. Jadi waktu itu lagi hujan deras melanda kota kelahiran aku, asik. Iya. Hujannya deras sampai banjir gitu, banjir. Selutut, sedada. Iya, pokoknya banjirnya ya tergenang lah, genangannya itu tinggi. Iya. Pas jam pulang sekolah, anak sekolah, anak SD. Pulanglah kami sekolah kan, ya namanya anak-anak kan ya hujan-hujanan kan. Kalau misalnya hujan-hujanan yang ada yang dijemput orang tua, ya dijemput orang tua. Kalau kan aku kan orang yang sederhana, jadi ya pulang sama teman-teman kehujanan gitu kan, kehujanan kedinginan. Dan ternyata pas aku nyampe ke rumah, dan ternyata kan betulan kan namanya orang kampung kan, biasa tuh sekolahnya itu ya dekat sama rumah gitu kan, nggak terlalu jauh. Jadi kakak kelas aku ini ya sekampung sama aku. Jadi ada rame-rame pas aku nyampe kampung, nyampe tempat tinggal aku. Bulan aku agak lama sih nyampe, jadi dari jam seharusnya pulang. Karena saat itu berteduh, terus makin dari karena kan arusnya kencang juga itu. Karena kan genangannya tinggi. Ada juga kan parit-parit itu kan paritnya lancar, sebagian ada yang lancar, jadi arusnya kuat, gitu, jadi bisa menghanyutkan gitu kan, bisa bikin hanyut. Jadi pas aku nyampe ke tempat tinggal, ke kampung halaman ke kampung aku gitu, kok ada rame-rame gitu, apa nih kok ada rame-rame, apa nih, masih bocah-bocah nih, apa nih gitu kan, rame juga tuh anak-anak SD, sebaya aku, teman-teman gitu kan, teman-teman kakak kelas, adik kelas pada ngumpul, ada apa ini. Sebut saja namanya Nisa ya kan. Ini si Nisa meninggal. Hah? Meninggal kenapa? Hanyut dia. Iya hanyut. Iya, dan ternyata saat itu udah mulai diangkat mayatnya. Aku nyaksin tuh. Jadi pas diangkat, rumahnya kebetulan udah mau nyampe rumahnya nih. Udah nyampe rumahnya. Pas ditaruh udah mulai ditaruh di apa namanya? Bukan keranda. Rumah duka. Dia udah mulai diletakkan. Orang tuanya nangis. Pokoknya mamanya nangis jadi-jadinya lah. Aku ada apa sih gitu, namanya anak kecil pengen ngelihat gitu kan. Tapi sebelum aku ngeliat itu, aku denger juga cerita-cerita dari teman-teman yang cerita juga kan, teman-teman anak SD kan, si Anu tahu kenapa dia, mau tahu nggak gimana ceritanya? Wah, kumpul lah ya kan, kenapa si Nisa meninggal, kenapa? Oh, dia hanyut di bawah arus. Kok bisa gini ceritanya? Kan ada temennya si Dani katanya kan. Si Dani ini teman akrabnya. Jadi pas mereka jalan, si Nisa ini terpleset ke arus itu. Tapi pas dia terpleset dan dia mau hanyut, dia sempat terpegang tangannya sama si Dani. Si Dani itu megang tangan si Nisa. Tapi nggak tahu kenapa si Dani ngelepas. Terus tanyalah, pas ditanya sama ada orang yang nanya, kenapa dilepas tangannya sama si Dani? Karena si Dani dia ngeliat ular gitu, tangan yang dilihatnya itu ular, bukan tangan si Dani, bukan tangan si Nisa, tapi ular. Jadi dilepas, spontan dia refleks, dia lepas. Jadi hanyutlah si Nisa. Pokok penampilannya tuh lebam, tahulah kan kalau hanyut terbawa arus, nabrak kan, lebam. Dan
masih bocil gitu, ukuran tubuhnya seberapa lah kan, 100 berapa senti gitu kan. Sebangdul gitu. Enggak juga sih. Pokoknya pulang nih tumbuk gitu. Jadi pas orang-orang tua tuh lagi nengok Body apa? shaming dia. Body shaming ya. Jadi pas orang-orang tua tuh lagi ngeliatin dari pintu depan, otomatis karena kita postur kecil kita bisa ngeliat dari bawah ya kan. Dan langsung berhadapan saat itu muka aku langsung ngeliat ke jasad si Nisa tuh. Gitu. Tanpa sengaja langsung lihat robot. Iya, langsung naik langsung bulu kuduk. Pucat, mukanya pucat kali, terus lebam di mana-mana. Aku ngeliat situ. Karena benturan. Iya. Ya Allah, astagfirullah, aku sampai gitu-gitu. Masya Allah. Wah, mulutnya udah putih gitu. Aku langsung merinding. Aku langsung pulang saat itu juga langsung pulang ke rumah. Kebetulan orang tua lagi ke ladang, pulang kan orang tua kemarin tuh masih jadi petani ya. Jadi masih sendiri aku di rumah. Adik-adik dititipin ke rumah nenek. Jadi pas aku pulang buka pintu, saking takutnya pintu itu aku buka keluar lebar. Biar aku bisa ngeliat dari luar, saking takutnya kondisi saat itu. Tapi aku nggak berani keluar juga, dan di dalam juga takut gitu. Dan akhirnya pas malamnya, ini nggak tahu ya ini beneran apa, tapi kayaknya ini iyalah, aku ngerasain dia tuh hadir gitu malam itu di ke rumahku. Di rumahmu. Dia hadir ke rumahku. Jadi pas aku tidur sendirian nih. Aku tidur sendirian, masih kebayang aja muka si Nisa. Ya Allah, astagfirullah. Pokoknya tidur, bentar, terbangun gitu kan. Jam 11 tidur lagi. Terbangun gitu kan. Ya, pokoknya nggak bisa tidur. Pokoknya 11.02. yang nampak tuh Nisa Ya, aja gitu. terngiang-ngiang Gitu. Jadi tepat pas aku lagi mencoba tidur gitu kan, mata aku tutup, ada yang datang. Aku kan itu bisa tahu ada sesosok datang gitu kan. Kita rasa ada orang datang kan. Halusinasi Iya, atau kenyataan. Iya, ada yang datang gitu kan. Aku tapi mata masih terpejam. Ini siapa? Cuman ini siapa? Aku tuh belum tidur tuh karena masih terganggu terngiang-ngiang. Ini siapa gitu kan. Dan dia itu mempermainkan mataku. Maksudnya dipermainkan, dia tuh dia mau ngebuka mata aku gitu loh. Kita gini gitu lah ya. Iya, dia pengen Kita pengen digini-giniin. Kebuka. Dia mau ngebuka mata kita. Ini siapa gitu kan. Ini siapa gitu kan. Dia tangannya tuh hangat. Tangannya tuh hangat. Kita kan bisa tahu tangan orang normal ya biasa, nggak dingin, nggak hangat. Ini tangannya hangat kali gitu. Aku bisa ngerasain di mataku. Jadi pas dia ngebuka mataku, tangannya tuh hangat. Kok tangannya kok kayak gini gitu kan, hangat kali. Dan dia ngebuka gitu. Aku sempat ngelihat juga sis, tapi aku berusaha aku ngelawan lagi. Pokoknya dia ngebuka aku ngelawan, dia ngebuka aku ngelawan sampai aku tertidur karena kau ngebayangin wajah dia yang ngebayangin. lihat waktu Iya benar. Dan tapi kau ada sempat nanya nggak siapa nih gitu? Enggak ada. Nggak bibir nggak kuat gitu. Dan memang aku pengen di saat itu juga aku tertidur gitu. Kalau ditanya malah kalau emang beneran makin brutal bang. Iya. Ini siapa? Tahu keluarga Aku dia. Nisa. Makin gitu ya. Tolong aku. Aku minta tolong, tolong. gitu. Tolong apa gitu ya. Makanya saat itu ya memang, tapi sebenarnya saat itu ya dia melakukan itu, dan aku memang saat itu berusaha untuk tidur gitu. Aku berusaha melawan gitu. Takut lah ya. Takut sangat takutnya. Jadi sebenarnya tadi aku cuma bilang cuma satu ya. Cuman sebenarnya ada lagi loh. Tapi sebenarnya itu ada lagi. Aja. Dan ini kejadian saat ini sebetulnya aku cerita tapi nggak apa-apa lah. Kalau nggak biar bervariasi, biar aku dulu lah cerita. Ini terakhir. Boleh lah nih. Iya. Nah, Masuk. sebelum Api cerita. Jadi waktu itu kan ayahku lagi sakit. Kok aja bakal cerita kayaknya nih. Biar aja dulu. Nggak apa. Iya, misalnya orang ini nggak ada cerita, jadi takutnya dari Orang kan menanggapi tadi, apa lanjut. Jadi saat itu ayahku kan lagi sakit. Jadi malam sekitar tengah malam lah. Saat itu kami punya usaha keranjang tuh kan. Jadi kami pelihara anjing untuk jaga keranjang itu, jaga usaha itu. Dan lokasinya nggak jauh dari rumah memang. Saat itu ayah lagi sakit dan sempat dia berobat gitu kan, ke salah satu dukun gitu kan, dukun kan ada untuk dukun kesehatan gitu kan, dukun kampung gitu. Jadi dia sempat cerita juga, katanya ada yang ganggu, kayaknya ada yang nyantet gitu katanya sama ayahku gitu kan. Ada yang berusaha, ada yang saingan bisnis ayahku, ada dia bilang ada sainganmu yang nggak suka samamu, jadi dia ngirim penyakit ini gitu kan. Tapi nggak apa-apa, namanya kan karena orang-orang dukun ini kan bertemannya sama jin ya kan. Jadi dia bilang tenang, aku ada nanti yang jagamu, ada nanti yang jagai kau situ katanya gitu kan.
pas malam tuh semua udah pada tidur, aku lagi di kamar ayah aku, di kamar keluarga lah, di kamar ayahku. Dan saat itu juga ya adik-adik aku juga tidur di situ semua, jaga ayah lah gitu kan. Jadi pas malam-malam, tengah malam, kalau anjing ini kan ada yang datang, gonggong dia, gonggong. Dan kita itu bisa tahu kan kalau ada yang orang datang, misalnya kan dari jejak kaki, dari tapak kaki, dari suara langkah kaki kan ada aktivitas gitu ya. Kita kan bisa dengar aktivitas. Ini nggak ada aktivitas apa-apa, hening, bener-bener hening. Oh mungkin kan kalau ada yang bilang kan, oh ini dia ngeliat sesuatu gitu. Mungkin ada juga yang dari jauh gitu kan, ada yang orang langkah dari jauh, dia kan bisa ngerasa ada yang dari jauh ancaman gitu kan. Tapi dia larinya ke rumah kami, depan rumah kami. Nah aku belum tidur nih. Kenapa ya? Namanya Rocky. Kami kasih nama Rocky. Rocky. Kuberi nama Rocky. Batu. Ini si Rocky kenapa sih kok marah-marah, kok gonggong gitu kan? Gak lama kemudian aku ngerasa gitu ada yang lewat, dia nyentuh kaki aku. Kita tidur gitu kan, aku kan tidur di bawah kan, kasurnya kan cuma tuh ayah aku sama ibu aku aja kan. Jadi di bawah tuh aku sama adik-adikku tidur, ada sesosok yang lewat, dia nyentuh kaki aku. Kayak kita ngerasa kalau ada orang yang nyentuh kaki kita kayak lewat gitu, kayak apa sih, kayak dia nginjek kaki kita gitu. Tapi ini bedanya, injekannya tuh halus gitu, tapi kita terasa ada yang sekelebat lewat. Ya kayak angin selebat lewat ya. Tapi terasa dia nggak angin loh, kayak dia tuh menjejak ke kaki kita, dia menjejak ke paha kita. Aku ngerasa ini siapa? Nggak mungkin ayahku, karena ayahku waktu itu masih butuh bantuan kalau misalnya perlu kemana-mana. Dan nggak mungkin ibu aku juga. Biasanya ibu aku kalau misalnya apa-apa ya pasti ngidupin lampu juga, ngidupin lampu. Ini kan lampu mati ya, ngidupin lampu, terus ada suara-suara berisik juga kan pastinya. Jadi aku ini siapa gitu kan, anjing masih gonggong, tapi pas udah masuk gitu berhenti gonggongannya. Aku udah mulai merinding nih, nggak bisa tidur aku nih, tapi masih jantung udah duduk udah keringat dingin. Nggak lama dia lewat lagi. Tadi kan dia kan datang mungkin masuk kan, ini dia keluar mungkin kan, tetap juga aku ngerasa iya dia ngejejak gitu. Dia kayak mungkin makhluk ini mungkin tahu mungkin ya kalau kita itu ngerasa dia gitu kan, jadi dia pengen berinteraksi gitu. Mungkin gitu ya kan. Jadi dia ngejek, astagfirullah, aku gitu aja lah kan, berusaha ngucap gitu lah. Ini apa? Pas dia udah keluar, gonggong lagi anjing tadi, gonggong sampai beberapa menit akhirnya hilang. Jadi aku ngerasa ini apa gitu. Itulah pengalaman ketiga aku. Jadi sampai sekarang juga masih ngerasa sih, kalau cerita kayak gini ya langsung merinding gitu. Itu sih yang rasain. Jadi lanjut ya. Sebelum apa? Aku mau nanya. Jadi kalian ini percaya gak kalau misalnya yang kayak kau bilang tuh, kalau anjing gonggong atau melolong tengah malam, terutama malam Jumat. Kalau anjing gonggong atau melolong terutama malam Jumat di tengah malam atau lewat gitu, kalian percaya nggak dia ngeliat makhluk halus? Kalau misalnya ini yang aku pribadi menanggapin, karena bisa iya, mungkin iya, karena kan anjing ini hewan ini dia beda sama manusia. Dia itu bisa melihat hal yang gaib. Kayak ada ini kalau kita yang umat Islam ya, ada tuh hadis dia kalau misalnya kalau kalian dengar ayam berkokok bertasbih atau apa gitu, karena sesungguhnya dia tuh melihat malaikat. Nah ini kan bukti bahwasanya hewan-hewan ini punya kemampuan melihat mereka gitu kan, dan ini memang mendeteksi mereka. Dan juga jika kalian mendengar suara keledai meringkik apa, pokoknya disuruh pas nunggu dia melihat setan atau apa gitu. Dan ini kan bukti bahwasanya hewan-hewan ini punya kemampuan untuk itu. Jadi kalau misalnya tanya apakah anjing bisa merasakan itu, aku jawab iya. Kalau dari pribadi aku sendiri ya. Itu deh. Nggak tahu. Oke, satu lagi nih. Oke, aku pernah sih waktu SMP. Jadi bukan di rumahku yang sekarang, di rumahku yang sebelum-sebelumnya. Rumahku yang aku bisa bilang paling gede lah di antara rumahku kan. Terus adik aku tuh kayaknya umurnya masih balita kayaknya belum 5 tahun, belum atau udah TK, aku lupa juga. Jadi kan mamaku sama adikku tidur satu kamar. Jadi di mana malam hari nih biasanya memang tidur bertiga. Ayahku kan kerja di luar kota. Jadi pas mau tidur nih malam ini lain sendiri nih. Jadi kayak
pintu kamar udah ditutup, lampu udah mati, terus biasa cerita lah sebelum tidur, cerita mama, adik aku, mamaku. Terus ada aku bilang, loh itu siapa yang di belakang pintu, katanya. Wah, kan itu siapa yang di belakang pintu tinggi-tinggi gitu. Wah, anjir. Aku waktu tadi tuh masih SMP atau SD biasa aja, cuman mama aku bilang udah banyak aja istighfar. Emang Jadi kayak bisa merasakan kali kayak orang-orang anak-anak kecil gitu. Iya. Itu siapa tuh di belakang Iya, pintu iya. kan. Mereka punya kemampuan untuk itu. Ternyata ada yang memperhatikan selama ini. Iya. Tapi udah tutup ya? Satu lagi deh cerita sebelum apa? Pindah spot. Jadi aku ingetin tapi ini apa sih? Bukan kejadian, tapi aku pernah nakut-nakutin keponakan aku. Jadi ada nenek aku kan udah meninggal. Nenek aku kan udah meninggal. Jadi dia punya kamar yang dulu tempatin sama dia. Dan ada keponakan aku sering main ke situ. Kan. Tengah malam tuh sering aku takutin. Awas tuh ada mbah. Dia langsung lari. Wah gitu. Masih kecil. Jadi ingat kayak cerita si Apis tadi, anak-anak bisa ngerasain itu. Jadi aku dulu pernah ngerjain ponakan aku. Masih kecil dia itu kan. Aku kerjain, awas ada mbah di situ. Wah, dia langsung ketakutan gitu. Ada mbak. Mbah kan ada keponakan kan. Berarti kan dia manggil nenek kan. Mbah kita tuh buyut ya kan. Aku mau nambahin satu lagi nih. Percaya nggak sih kalian kalau atau pernah ngalamin nggak kayak gini nih? Misalnya kalian berhubung sama kematian, pernah kalian ngerasain orang yang akan meninggal tuh ngomong lebih intens atau memberi pesan atau kesan, tapi kalian tidak peka. Misalnya itu dalam kurun waktu sebulan kah, 6 bulan atau setahun. Ketika itu terakhir kalian berbicara secara intens kayak gitu. Misalnya kayak aku nih, aku pernah kejadian di SMP sama temenku. SMP kan masih bandel-bandel itu kan. Soal ngerokok. Aku tahu dia anak baik-baik. Ketika masuk SMP tuh dia Merokok. ya barbar lah gitu kan, brutal lah gitu kan. Buki. Lanjut terus bang. Brutal ya kan, brutal. Barbar ya kan. Terus aku cuma ingatin, weh kau jangan rokok, besok kau mati nanti gimana gitu kan. Mati itu urusanku. 3 bulan kemudian dia meninggal. Wih. Itu terakhir aku ngomong ke dia. Abis itu kalau lewat tuh sapa. Udah Iya, kayak nggak namanya ya? teman aku dari SD. Aku kenal dekat lah sama dia, cuma nggak akrab gitu kan. Nah itu aku ngerasa ketika dia meninggal tuh kan udah sebulan 2 bulan. Aku pernah nyumpain dia mati gak ya gitu kan. Besok mau mati gara ngerokok, terus kau gimana? Ini serius demi Allah, ini kejadian. Terus ini 2017 aku kerja waktu kita mau ke Jakarta bis. Aku tuh rebutan cuti. Ya, dalam bulan Maret itu 2 orang yang ingin cuti termasuk aku dan si almarhum. Nggak usah aku sebutin namanya. Dia supervisor atasan aku, rebutan deh bang, aku mau cuti. Abang mau cuti ini kan. Nggak bisa bang, aku udah ngajuin 1 bulan yang lalu di bulan 2 bang. Soalnya aku udah beli tiket juga nih buat bulan 3. Enggak. Ternyata udah berdebat, terus aku agak selek sama dia. Ternyata dia bercanda. Terus aku ambil cuti. Terus bang nggak apa-apa nih bang, aku karena udah tahu dia bercanda kan. Terus bang nggak apa-apa nih bang, sorry ya kalau aku agak kasar, terus sikapnya agak gini lah sama abang, gak enakan. Nggak apa-apa, jadi abang ngambil cutinya kapan? Nantilah, lama lagi cutinya tuh, cuti lama katanya. Cuti lama. Sampai pertanda. Iya, aku pergi sama Apis berangkat seminggu lebih, semingguan lah kami. Aku balik, dia sakit. Aku pikir dia sakitnya biasa, katanya demam awalnya. Ternyata komplikasi. Ya, usus buntu juga, susah BAB juga katanya. Terus banyak tangannya udah bengkak. Dan aku tuh, ini sakit. Rumah sakit dekat lah, RSUD Arifin Ahmad kan. Aku kerja di dekat situ dulu kan. Terus aku karena nggak enakan sama dia kan, karena memang awkward lah setelah agak kasar gitu ngomongnya gitu kan. Jadi dia minta jenguk kan, keluarga minta jenguk. Cuma aku yang nggak jenguk. Terakhir kali dia bilang, Dul, tolonglah datang, itu dia bang ini sakit, dia manggil namamu. Kalian bercanda aja katanya. Bercanda aja. Serius, semua pada sama ke serius. Ya udahlah, nanti pulang kerja kita jenguk, aku ikut, aku bilang. Terus aku datang, dia salam sama Abdul.
maaf ya kalau ada salah. Ya apa nih bang, yang aku nggak terima abang ngomong gitu, gue bilang kan. Udah lah, sembuh lah cepat, bilang biar bisa ambil cuti kita nih, abang nih katanya mau ambil cuti kan, kemarin ada rebutan sama aku, gue bilang gitu kan. Terus misalnya hari ini gitu kan, udah aku jenguk kan, 3 hari kemudian dia meninggal. Tapi kalau misalnya Kayak izin ya sih. iya. Makanya Karena dia memang manggil nama abang. orang terakhir yang di tempat kerja yang salam itu, karena dia bilang manggil aku nggak percaya orang ini yang ada kalian yang gitu. Serius, karena semua pakai pasang muka serius termasuk manajer. Karena mereka jenguk terus, pulang kerja jenguk karena dekat. Bang tahu kan tempat kerja aku, nggak usah disebut lah ya. Jenguk aku memang nggak mau, karena waktu itu kita emang nongkrong aja kerja gue. Karena aku juga malas temu dia. Terus setelah ngomong kasar gitu, terbesit di benak aku setelah dia meninggal tuh. Astaga, dia pernah ngomong cuti panjang. Baru kita Belanda gitu ya kan. Setelah itu baru setelah sadar. dia ini baru kita Iya. tahu ternyata ini message-nya gitu. Iya. Terus cerita lagi, karena itu diungkit lah sama, katanya kok kemarin pernah berantem. Enggak, gara rebutan cuti. Oh, baru kengeh di keywordnya cuti panjang, terus meninggal. Percaya nggak kayak gitu? Kalau aku karena udah ngalamin 2 kali, aku percaya. Ya, itu pesan lah kayak terakhir. pesan tersembunyi gitu Iya. ya. Tapi memang itu ada, cuman Kayak di disadari film sih emang. disadarinya di belakangan gitu ya kan. Iya. Karena kan ada sering kita dengar Karena kita kejadian-kejadian nggak gitu bisa juga. ngubah takdir, boy. Iya. Iya. Tapi biasanya terjadinya kita tuh menyadarinya itu ada pesan itu setelah kejadian gitu. Percayalah, ketika mereka ngomong itu dan kita sadari sekarang, kalau bisa ngulang waktu kita bilang jangan ngomong kayak gitu. Serius. Sebenarnya itu naturalnya sih dia ngomong gitu. Iya. Dan dia juga kayaknya nggak bakal ini sih, nggak bakal kepikiran bakal cuti selamanya. Enggak, tapi memang karena aku ngalamin tuh pas dia ngomong itu tuh memang lirikan mata itu setiap 2 kali nih aku bilang almarhum temanku juga, lirikan mata dia tuh ngomong tuh kayak aku beneran loh gitu. Kayak gitu. Iya. Oke, sudah Guys, kayaknya jam 11 lebih, kita akan mengakhiri podcast ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin.